Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalia dari 8 Bright dan pada hari ini saya akan melakukan presentasi media pembelajaran bahasa Indonesia semester 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Agenda yang akan dipelajari hari ini adalah teks berita, teks iklan, slogan dan poster, teks puisi, dan teks literasi. Berita adalah keterangan mengenai kejadian yang hangat atau fakta gabungan dan peristiwa yang menimbulkan perhatian. Hal yang perlu diperhatikan saat melihat berita adalah mendengarkan beritanya, yang kedua, mencari tahu apakah berita itu benar atau tidak, dan ketiga, memerhatikan dari mana asal berita itu. Jenis media berita yaitu media cetak, media penyiar, dan media internet. Unsur berita yaitu adik Simba, isinya adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya adalah gempa bumi di Palu berkekuatan 8 Richter, kejadian di Palu, Indonesia pada 6 Desember 2018. Masyarakat panik dan bisa menyelamatkan diri ke dataran tinggi. Ini terjadi karena akibat pelepasan energi. Cara menyimpulkan berita yaitu menyimak atau membaca berita. Yang kedua, mencatat pokok-pokok adik Simba. Dan terakhir, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas sesuai adik Simba. Struktur berita yaitu judul berita, kepala, tubuh, dan ekor. Kaidah-kaidah kebahasaan. A. Penggunaan bahasa bersifat standar. Bahasa yang bersifat populer atau kedaerahan akan dihindari oleh media nasional. B. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh tanda kutip dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pertanyaan. C. Penggunaan kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan aktivitas menghindari, berpikir, atau merasa. Materi selanjutnya adalah teks iklan, poster, dan slogan. Iklan adalah teks yang mendorong atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Poster adalah piakat yang dipajang di tempat umum, mengandalkan perpaduan gambar dan kata. Dan slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan, pegangan hidup, sering juga disebut moto atau semboyan. Dan ini adalah contoh iklan, poster, dan slogan. Perbedaannya adalah iklan memadukan unsur gambar, kata-kata, unsur gerak, dan suara. Poster mengutamakan gambar dan kata-kata, dan slogan mengutamakan unsur kata. Unsur pembentuk iklan, sumber, media, pesan, penerima, efek, dan umpan. Jika poster, gambar, ilustrasi, foto atau warna yang mencolok sesuai ide, dan tulisan dibuat dengan ukuran bebas. Dan slogan, kata singkat dan mudah diingat, disajikan dalam bentuk frasa merupakan semboyan. Klasifikasi iklan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah iklan strategis, digunakan untuk citra positif suatu perusahaan dan membangun merek, dan iklan taktis, untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respons dengan merek tertentu. Materi ketiga adalah puisi. Puisi adalah sastra yang bahasanya terikat oleh irama serta penyusunan lirik dan bait. Contohnya adalah jalan itu menghitam, basah oleh hujan, namun aku muram, kering oleh kerinduan. Gerimis ini menghapus jejak, namun kasihmu tak hilang. Unsur puisi dibagi menjadi dua, yaitu unsur batin dan unsur lahir. Isi unsur batin adalah tema, makna, rasa, nada, dan amanat. Unsur lahir isinya adalah tipografi, diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, dan irama. Jenis puisi dibagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi modern. Isi puisi lama adalah mantra, pantun, dan syair. Isi puisi modern adalah himne, romansa, dan elegi. Hal penting dalam membaca puisi adalah ketetapan ekspresi, kejelasan artikulasi, irama puisi, dan intonasi
Materi terakhir adalah literasi, teks fiksi dan non-fiksi. Non-fiksi adalah menyajikan kejadian sebenarnya berdasarkan pendapat atau ulasan sang penulis. Contohnya adalah ensiklopedia, jurnal, buku pelajaran. Fiksi yaitu menggunakan imaji sebagai sumber pengembangan ide atau gagasan. Contohnya adalah dongeng, novel, fabel, dan komik. Pengertian sinopsis yaitu merupakan ringkasan isi naskah cerita yang menggambarkan isi buku. Indeks merupakan daftar kata atau istilah penting yang terdapat pada bagian akhir buku. Dan glosarium terdiri dari kata-kata sulit yang digunakan dalam setiap bab pelajaran dan disertai dengan artinya. Kata pengantar merupakan gambar umum dan tujuan penulis menyusun buku tersebut. Fungsinya adalah mengantarkan pembaca kepada isi atau uraian-uraian yang terdapat di dalam suatu karya ilmiah. Daftar isi merupakan gambaran umum tentang isi buku yang hendak dikisahkan atau dipaparkan penulis. Fungsinya adalah untuk memudahkan pembaca menemukan halaman-halaman tertentu pada buku berdasarkan bab dan subbab atau bagian tertentu bagian akhir. Daftar pusaka adalah susunan tulis di akhir karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul, penerbit, identitas, dan tahun terbit. Fungsinya adalah sumber atau rujukan seorang dalam berkarya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.